Salam sejahtera, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan memperbaiki sebuah speaker YST215 kawan-kawan. Nah, jadi speakernya ini kondisinya rusak atau keadaan tidak normal kondisinya kawan-kawan. Nah, jadi seperti inilah bentuk kotak dari speaker ini, dan kita akan keluarkan speaker ini dari kotak ini supaya kita tes kerusakannya seperti apa. Di sini ada terdapat kabel USB casnya, dan model speaker ini model speaker yang radio zaman dulu kawan-kawan. Nah, jadi di sini model radionya ini jadul, dan di sini ada pengaturan untuk frekuensinya, dan kita akan coba hidupkan di sini. Di sini ada terdapat antena untuk FM radio, dan di sini ada pilihan untuk pengaturan switch untuk FM sama SW radionya ini sama MP3-nya. Nah, jadi di sini speaker baterai speaker ini kan ada lubang jack audio di sini, dan juga kabel casnya, dan juga untuk slot memory card-nya nih. Nah, jadi di sini kita akan hidupkan di sini switch on off-nya nih. Pada saat kita hidupkan di sini, speakernya hidup tetapi langsung mati atau kondisinya lowbat kawan-kawan. Dan kita akan coba koneksikan di sini. Kita cari kode Bluetooth-nya. Nah, jadi kita tes di sini koneksi Bluetooth-nya sudah muncul kodenya, dan selanjutnya kita akan sambungkan kode Bluetooth-nya dan kita tes suaranya. Nah, di sini sudah kita posisikan untuk play musik, tetapi suaranya nggak kedengaran atau hilang kan kawan, nggak ada keluar sama sekali. Dan mungkin speakernya ini mati atau keadaan lowbat sehingga suara dan speakernya ini tidak muncul. Nah, jadi di sini kita akan cek terlebih dahulu di bagian baterainya ini apakah kondisi tegangannya normal, dan kita cek di sini menggunakan multitester, dan keadaannya di sini lowbat kan kawan, kondisinya tegangannya 3 volt. Nah, jadi ini untuk tegangan baterai ini standarnya 3,7 volt kawan-kawan. Nah, jadi kita akan coba hubungkan nanti di sini. Kita akan coba hubungkan kabel USB cas ini, dan pada saat kita hidupkan, dan kita akan coba di sini cek tegangan pada untuk pengisian baterainya ini. Nah, di sini tegangannya tidak ada masuk sama sekali kawan-kawan. Dari konektornya ini sudah kita hubungkan, dan lampunya sini sudah menyala, tetapi speaker ini tidak bisa ngisi baterainya kan kawan, tidak bisa ngecas. Makanya baterainya ini kondisi lowbat, dan pada saat kita hidupkan tidak bisa mengisi. Nah, jadi seperti itulah kerusakan speaker YST215 ini. Dan buat kawan-kawan, sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, ya boleh bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Dan di sini sedang kita buka dari bautnya ini ada 4 baut di belakang nih, dan di sini kita akan tarik, dan di sini sudah nampak kawan-kawan bagian dalam isi papan PCB ini. Nah, di sini kita akan buka di baut pengunci papan PCB ini. Ada terdapat 3 baut yang akan kita lepaskan. Nah, jadi kita akan melepaskan kawan-kawan supaya kita cek di belakang PCB ini. Nah, di sini sudah kita bongkar kawan-kawan, sudah kita angkat bautnya ini, dan kita akan angkat di sini papan PCB ini supaya kita cek komponen di belakang PCB ini.
Nah, jadi seperti inilah bentuk papan PCB dari speaker YST215 ini. Dan di sini kita akan coba hubungkan kabel cas ini supaya kita cek tegangan pada colokan USB mikronya ini. Apakah di sini ada tegangan? Nanti kita akan cek kawan-kawan. Nah, di sini sudah menyala lampu indikatornya. Supaya kita cek di sini, kita ukur menggunakan skala DC di multitester ini. Nah, pada saat kita ukur di sini di kaki pin dari USB mikronya ini, di sini kondisinya tegangannya normal kawan-kawan. Dan kita ukur di sini yang jalur yang menuju dioda ini kawan-kawan. Di sini ada terdapat dioda yang menuju baterainya ini. Dan kita urut di sini, kita ikuti jalur yang menuju dioda ini. Nah, jadi kita cek jalurnya ini, apakah nanti di ujung ini ada tegangan pada menuju dioda ini. Pada saat kita ukur di sini, tegangan pada dioda ini yang menuju baterainya tidak ada kawan-kawan. Nah, jadi di sini kemungkinan ada di sini jalur yang putus, makanya tegangannya tidak sampai pada komponen dioda ini. Nah, di sini kita cek tegangannya dan kita akan cek kondisi jalur papan PCB ini kawan-kawan. Dan pada saat kita teliti di sini, jalur papan PCB ini ada yang patah kawan-kawan, dan kondisinya sangat halus sekali, tidak nampak. Dan kita akan gosok di sini jalur PCB yang retak tadi kawan-kawan, atau putus di sini. Nah, jadi inilah penyebab utamanya, makanya tegangan baterai yang menuju dioda ini, yang dari chargernya ini tidak sampai ke dioda ini kawan-kawan. Dan di sini ada terputus di jalur positif dan negatifnya ini. Dan kita akan sambungkan kembali, kita solder papan PCB ini supaya jalurnya tadi terkoneksi kembali, sehingga tegangannya sampai pada menuju baterainya ini, sehingga bisa nanti baterainya kembali dicas kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita sambungkan kawan-kawan, dan sebelumnya tadi kita sudah gosok supaya nampak permukaan tembaga dari jalur PCB ini. Nah, di sini kita hubungkan kabel USB mikronya ini, dan kita akan cek tegangan pada dioda yang akan menuju tegangan baterai ini. Nah, di sini kita akan ukur kawan-kawan yang menuju tempat baterainya ini, kita ukur di sini supaya kita cek tegangannya apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah kita ukur dan tegangannya sudah normal kawan-kawan, dan sudah masuk, dan ini baterainya sudah bisa ngisi kawan-kawan. Dan itulah penyebabnya tadi, makanya baterainya tidak bisa mengisi, yang disebabkan jalurnya ini yang patah atau retak di dalamnya sehingga terputus. Nah, jadi kita akan sambungkan kembali kabel yang menuju antena ini, dan tadi kita sempat melepaskan supaya papan PCB ini bisa kita bolak-balik. Nah, jadi di sini kita akan pasang dan di sini kita kunci boardnya ini kawan-kawan.
Nah, kita akan tutup kawan-kawan bagian depan speaker ini. Dan kita pastikan di sini untuk frekuensinya ini sudah berfungsi, dan kita akan kunci kembali. Dan selanjutnya di sini kita akan tes suara dari speaker ini dan radio jadul ini, dan modelnya ini sangat berbeda dengan speaker yang lain. Nah, di sini sudah selesai kita kunci, dan kita ukur kembali di sini kawan-kawan di terminal baterainya ini. Di sini pada saat kita ukur tegangannya kita pastikan sudah masuk dan sudah bisa mengisi baterai ini. Dan kita akan pasang knob dari switch on off ini. Nah, di sini speakernya sudah menyala dan sudah bisa mengecas baterai speaker ini. Nah, jadi buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari. Dan di sini kita tes untuk ke mode radio FM-nya dan sudah bisa berfungsi, dan kita tes lagi di sini lewat koneksi Bluetooth-nya. Nah, jadi kawan-kawan saksikan di sini suaranya kawan-kawan supaya tidak penasaran. Dan di sini kita maksimalkan volumenya. Nah, jadi buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa dan ikuti terus video-video menarik di video selanjutnya di channel Betulin Speaker ini. Dan sampai di sini dulu video ini kawan-kawan. Cukup sekian dan terima kasih.